Buntut dari aksi polisi Israel terhadap warga Palestina April 2023 lalu, negara-negara Arab dan Muslim mengeroyok Israel. Salah satu negara yang melakukan serangan adalah Suriah. Ada sekitar 6 roket yang ditembakkan oleh Suriah, membuat sirine peringatan di beberapa daerah di Israel dibunyikan. Serangan ini memunculkan pertanyaan, kenapa Suriah begitu berani lakukan serangan ke salah satu negara yang punya kekuatan militer kuat di dunia? Bahkan bukan cuma dengan Israel, Suriah adalah negara yang juga berani berkonflik dengan Amerika Serikat. Diancam juga tidak gentar. Jadi, seberapa kuatkah sebenarnya kekuatan militer Suriah ini? Kalau mau dibilang, Suriah hanyalah negara dengan kekuatan militer peringkat 64 dari 145 negara. Anggaran pertahanannya juga nggak besar, hanya 2 miliar dolar saja. Dibandingkan dengan Amerika yang mencapai 761,6 miliar dolar. Ya, kira-kira sekitar 0,2%-nya saja. Personil aktifnya cuma 100.000 dan tidak punya personil cadangan. Suriah cuma punya 50.000 personil paramiliter. Jadi, apa yang membuat kekuatan militer Suriah masih jadi masalah bagi Amerika Serikat? Suriah di bawah kekuasaan Bashar al-Assad mendapat dukungan penuh dari Rusia, ditambah dengan Iran dan pasukan Hizbullah. Tapi sebenarnya, rezim Bashar al-Assad hanya menguasai sebagian dari Suriah. Ada kelompok oposisi yang juga menguasai sebagian besar wilayah barat laut Suriah. Kelompok ini mendapat perlindungan dari Turki. Meski begitu ya, rezim di bawah Bashar al-Assad juga punya kekuatan militer yang cukup diperhitungkan, khususnya oleh Amerika Serikat. Yang pertama dari angkatan daratnya dululah. Total Suriah punya 80.000 personil aktif dan yang paling besar tenaga tentaranya. Secara resmi, Angkatan Darat Suriah resmi terbentuk di tahun 1945. Angkatan ini sejak tahun 1946 sudah memainkan peran utama dalam pemerintahan Suriah. Sudah 6 kali Angkatan Suriah melakukan kudeta militer dan berperan penting juga terhadap konfrontasi dengan Israel. Secara internal, Angkatan Darat Suriah juga banyak terlibat dalam meredam pemberontakan separatis Islam dan Perang Saudara yang merupakan perang paling kejam dan berkepanjangan di Suriah. Soal sistem persenjataan di Suriah, total ada 2.616 tank dan yang siap tempur sebanyak 1.700 unit. Lalu kendaraan lapis taktis ada 41.148, yang siap ada 26.756 unit. Untuk artileri swagerak 319 unit, artileri derek 3.225 unit, dan punya 669 peluncur roket. Nah, hampir semua alutsista di Angkatan Darat Suriah adalah buatan Rusia. Tank tempur utamanya saja, semuanya buatan Rusia. Tank tempur utama kategori menengah ada T-54 dan T-55 yang sudah beroperasi sejak tahun 1945. Ini adalah seri yang paling banyak diproduksi Rusia dalam sejarah. Selain T-54 dan T-55, Suriah juga punya T-62 yang merupakan pemutahiran dari T-55. Ini adalah tank pertama yang diproduksi dengan senjata smoothbore tank gun. Setelah T-62, ada T-72. Nah, tank tempur utama yang sekarang dipakai Suriah adalah T-98. Ini adalah tank yang dilengkapi dengan meriam utama 125 mm 2A46. Cuma ada satu alutsista Amerika yang dipakai Suriah, yakni Humvee, kendaraan serbaguna jenis truk ringan. Jadi memang, angkatan militer Suriah didukung penuh oleh Rusia untuk melawan dominasi Amerika Serikat. Sedikit menyinggung ketegangan antara Suriah dengan Amerika Serikat. Alasannya karena adanya serangan kimia terhadap masyarakat sipil, dan Amerika Serikat harus turun tangan menyelesaikan itu. Padahal di lapangan, pasukan Amerika Serikat fokus melakukan operasi pencurian minyak di timur laut Suriah, bukannya malah meredahkan konflik. Total kerugian yang dialami oleh Suriah sudah lebih dari 100 miliar dolar. Bahkan Kementerian Luar Negeri Suriah mengklaim
kalau pendudukan ilegal Amerika Serikat di Suriah mencapai 107 miliar dolar di sektor minyak dan gasnya sejak dimulainya perang tahun 2011. Soal minyak yang ada di Suriah, hampir 90% itu dikuasai oleh militernya Amerika Serikat. Kembali ke pembahasan kekuatan militer Suriah. Untuk Angkatan Udara, Suriah punya 15.000 personil. Angkatan Udara Suriah disebut juga dengan SAAF atau Syrian Arab Air Force. Angkatan ini mulai dibentuk tahun 1948 setelah pilot kelas 1 lulus dari sekolah penerbangan yang dikelola Prancis di Lebanon. Untuk alutsista yang Angkatan Udara Suriah punya, total ada 453 pesawat dengan klasifikasi 208 pesawat tempur, tipe serang sebanyak 18, tipe pesawat angkut ada 5, pesawat latih 67 unit, helikopter 153 unit, dan helikopter serang sebanyak 27 unit. Untuk pesawat tempurnya sendiri, sejak Angkatan Udara ini dibentuk, Suriah konsisten menggunakan pesawat tempur buatan Rusia. Mulai dari Mikoyan Gurevich MiG-21 yang merupakan pesawat tempur pencegat paling banyak dan paling lama diproduksi. Setelah itu, Suriah menggunakan Mikoyan Gurevich MiG-23, Mikoyan Gurevich MiG-25 yang merupakan salah satu pesawat supersonik tercepat, dan pesawat tempur bermesin ganda Mikoyan MiG-29. Sementara pesawat tempur yang paling terbaru, Suriah mengandalkan dua tipe Sukhoi dari Rusia, yakni Sukhoi Su-22 dan Sukhoi Su-24. Untuk Sukhoi Su-24 ini adalah pesawat tempur taktis supersonik segala cuaca dan merupakan pesawat tempur pertama yang punya sistem navigasi digital terintegrasi. Sementara untuk helikopter tempur, Suriah memakai Karnov Ka-27, Karnov Ka-226, Mil Mi-24 yang dipakai oleh 58 negara. Ditambah nih, Aerospatiale Gazelle buatan Prancis. Sebagai negara yang tidak didominasi oleh laut dan hanya berdiri dari dataran tinggi, Angkatan Laut Suriah tidak terlalu banyak. Total personil Angkatan Lautnya hanya 5.500 tentara. Peran utama Angkatan Laut Suriah hanyalah mempertahankan pantai negara dan memastikan keamanan perairan teritorial Suriah. Alutsista yang Suriah punya hanya kapal patroli sebanyak 33 unit dan kapal perang hanya 7 unit. Tidak ada kapal selam, kapal induk, fregat, ataupun kapal pengangkut helikopter. Kapal rudal buatan Rusia, kapal patroli yang dipakai Suriah adalah kelas Zolk buatan Rusia dan kapal patroli kelas Gaem buatan Iran. Sementara kapal perangnya, Suriah menggunakan Polnokny kelas kapal perang amfibi buatan Polandia. Tapi, Suriah pernah punya Osa-1 dan 2. Ini adalah jenis kapal rudal yang dikembangkan di Rusia pada tahun 1950-an dan diklasifikasikan sebagai kapal torpedo terbesar. Kapal Osa adalah kapal rudal yang paling banyak diproduksi dengan lebih dari 400 kapal antara tahun 1960 dan 1973. Belakangan, muncul isu kalau kekuatan Suriah dinilai akan semakin kuat jika Suriah kembali lagi ke Liga Arab. Kembalinya Suriah dinilai penting karena Suriah dianggap sebagai benteng perlawanan negara-negara Arab terhadap Israel yang juga sekarang jadi semakin memanas. Apalagi sekarang Suriah sangat berambisi untuk merebut kembali dataran tinggi Golan yang sudah dicaplok Israel selama 4 dekade. Dataran ini ditaklukkan oleh Israel dari Suriah dalam Perang 6 Hari tahun 1967. Suriah berjanji bakal merebut kembali kawasan ini dengan segala cara.